Kan hak inisiatif DPR ya? Iya. Bukan usulan dari pemerintah? Bukan. Oh, jadi murni kajian DPR nih? Oh, betul. Saya melihat begitu bahwa itu dipimpin oleh Ciptaning. Oh, ya. Yang pernah bikin membuat sebuah buku, saya bangga sebagai anak PKI. Oh, sampai orientasi hasil kajian Al-Wasliyah se-Indonesia begitu ya? Iya, kita melihat begitu. Artinya bahwa ya kita juga tidak menuduh bahwa mungkin ada upaya-upaya di internal PDI Perjuangan untuk melengsarkan Jokowi sendiri. Sampai ke sana ya? Ini kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Merdeka dimanapun berada, khususnya di Bengkulu maupun di Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dalam dialog tentang haluan ideologi Pancasila bersama tokoh sekaligus ketua Ormas Ya, Al-Wasliyah, siap. bersama Bung Kiai Haji Sasriponi Baharin Ranggolawe. Siap. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Pak Ketua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Merdeka, kita akan mendiskusikan atau mendialogkan yang saat ini sangat berkembang di seluruh Indonesia, bahkan dunia, dengan adanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ya, semua ormas semuanya menyoroti ini, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas yang lain. Bung Kiai, Siap. gimana kira-kira pandangannya? Terima kasih Bung Ketua telah mengundang saya di Air Mall Bengkulu. Sahabat Merdeka. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terkait hal yang sedang gencar-gencarnya dan berkembang hari ini di Nusantara tentang rancangan haluan ideologi Pancasila, maka kita dari pimpinan pusat Al-Jam'atil Wasliyah, kita beberapa hari yang lalu sudah melakukan langkah-langkah strategis. Oh, itu hasil konsolidasi ya? Iya, Se-Indonesia? Seluruh kita udah konsolidasi organisasi seluruh Indonesia, pimpinan wilayah, pimpinan pusat se-Indonesia. Wah, kita telah melakukan penolakan terhadap rancangan ini. Oh, penolakan. Penolakan. Karena dalam rancangan haluan ideologi Pancasila ini jelas-jelas tidak mencantumkan larangan ajaran ideologi komunis, ajaran Marxis, dan ajaran-ajaran yang lainnya. Dengan demikian, jika kita tidak lakukan penolakan, maka ini alamat runtuhnya bangsa kita. Oh iya. Alamat runtuhnya Indonesia, dan alamat hancurnya, terancamnya agama Islam. Oh begitu. Ya, Bung atau Kiai. Siap. Sebagai ketua Al-Wasliyah Bengkulu. Siap. Provinsi ya, wilayah ya. Wilayah ya. Menurut kacamata Al-Wasliyah, loh kok ngapain perlu membahas itu? Sementara TMPR kita sudah ada, Pancasila sudah kita jalankan. Gimana kira-kira menurut? Saya melihat kita dari pimpinan wilayah Al-Wasliyah Provinsi Bengkulu, dalam kacamata saya sebagai pimpinan wilayah, saya melihat ada prahara di tubuh PDI Perjuangan. Oh, gitu. Saya melihat begitu. Saya masih berbaik sangka terhadap Presiden Jokowi. Ya. Saya masih
sedikit saya tidak ada berburuk sangka. Saya melihat Jokowi ada sebuah keyakinan bagi saya, bagi kita dari Al-Wasliyah untuk membawa Indonesia ini mercusuar menjadi sebuah negara berperadaban. Artinya bahwa ini ada sebuah prahara di tubuh PD Perjuangan. Kalau saya melihat. Oh betul ya, betul gini Kiai. Kalau kita lihat juga itu kan hak inisiatif DPR ya, bukan usulan dari pemerintah. Bukan. Oh jadi murni kajian DPR nih. Oh betul. Saya melihat begitu bahwa itu dipimpin oleh Ciptaning. Oh ya. Yang pernah bikin membuat sebuah buku, saya bangga sebagai anak PKI. Oh sampai orientasi hasil kajian Al-Wasliyah se-Indonesia begitu ya? Iya kita melihat begitu. Artinya bahwa ya kita juga tidak menuduh bahwa mungkin ada upaya-upaya di internal PDI Perjuangan untuk melengsarkan Jokowi sendiri. Sampai ke sana ya? Ini kajian kita. Karena pada prinsipnya Al-Wasliyah ini termasuk dalam sejarah pendirian Republik ini ya, dan Pancasila sampai mengalah begitu kan? Oh iya. Al-Wasliyah ini kan lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Iya, tokoh-tokohnya sangat terkenal ya. Ya, sudah terkenal, dilahirkan di kota Medan. Ya, Al-Wasliyah ini besar di Medan. Jadi kalau kita bicara tentang ormas terbesar di Republik Indonesia hari ini, saya pikir Al-Wasliyah termasuk nomor 3 setelah Muhammadiyah. Dan selalu konsisten untuk NKRI ya. Selalu konsisten. Kita Al-Wasliyah tetap konsisten terhadap Pancasila dan Undang-Undang 45. Dan kita menolak ajaran-ajaran Marxis, ajaran komunis, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kiai. Siap. Menurut kajian Kiai sebagai Ketua Al-Wasliyah Provinsi Bengkulu, kira-kira rancangan undang-undang ini akan lolos atau enggak? Saya melihat kondisi yang ada di parlemen. Oh, pemetaannya ya? Pemetaannya. Saya melihat sulit. Sulit ya? Sulit. Sulit saya melihat begitu. Karena sekali lagi saya ingin katakan bahwa di tubuh PD Perjuangan saya punya sebuah pemikiran. Tidak semuanya menerima itu. Tetapi kalau seandainya itu lolos, bagaimana sikap Al-Wasliyah? Oh tidak, saya pikir ini sebelum diloloskan, ini Al-Wasliyah akan turun jalan. Pokoknya meminta harus dihentikan. Iya harus dihentikan. Makanya kita sebagai pimpinan wilayah Al-Wasliyah Provinsi Bengkulu khususnya bagi teman-teman ormas Islam yang ada di Provinsi Bengkulu, kemudian Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, begitu Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam se-Indonesia. Saya pikir ini harus kita bergandengan tangan, sing-singkan lengan. Karena ini udah bicara ideologi. Karena jika seandainya ini lolos, hancur sudah. Kita sebagai bangsa, kita sebagai negara Republik Indonesia dalam Pancasila dan 45. Sahabat Merdeka Bengkulu dan sahabat Merdeka Indonesia. Di studio ini Ketua Al-Wasliyah Bengkulu, dan yakin ini akan disaksikan oleh ketua-ketua dan pimpinan pusat Al-Wasliyah se-Indonesia. Ya, dialog kita hari ini. Siap. Kiai Sasripuni Bahrin Ranggolawe telah memulai dengan tekadnya bahwasanya ini harus dihentikan. Ya. Kiai, siap. Sebenarnya itu kan butuh anggaran besar untuk menjadikan sebuah undang-undang itu, ya. Sementara masih banyak kebutuhan yang mendesak. Bagaimana pandangan Kiai? Iya, makanya saya melihat bahwa dalam hal ini ancaman juga terhadap Jokowi. Ancaman dalam artian jika pemerintah ini loloskan, wah ini berbahaya. Berbahaya ya? Berbahaya sekali. Mungkin ingin saya katakan, mungkin ini takdirnya Jokowi turun. Oh sampai ke sana ya? Iya. Iya kan kalau kita lihat bagaimana presiden-presiden sebelumnya turun karena bikin
hal-hal yang dianggap menyalahi undang-undang dasar. Oh iya. Tapi begini Kiai, analisis Kiai dan pengurus Al-Wasliyah Indonesia dan Al-Wasliyah Pusat, apakah nggak ada titipan atau intervensi asing terhadap rancangan undang-undang ini? Kita melihat bahwa dalam kacamata kita, wallahu alam, dan ada juga kemungkinan. Ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan intervensi asing untuk bagaimana bisa memasukkan nilai-nilai itu. Ya karena Indonesia sangat religian, Iya. ormasnya membina umatnya, kan begitu. Mungkin kekhawatiran asing ini sebuah kekuatan besar Indonesia kalau tidak dilakukan upaya-upaya untuk istilahnya memasukkan ideologi asing ya. Iya. Karena tidak bisa melalui budaya atau seni saja kan. Iya. Gimana Bung Kiai Sasripuni Ranggolawe? Siap. Seandainya ormas Islam se-Indonesia, kalau itu tetap dilanjutkan dibahas, Ya. pasukan Al-Wasliyah siap turun. Kita pastikan turun. Iya. Al-Wasliyah kita pastikan turun. Artinya bahwa jika ini tetap dipaksakan, kita dapat pastikan gelombang massa yang tidak dapat terelakkan. Terelakkan ya. Ini yang saya maksud, bahwa jika gelombang massa yang luar biasa, justru saya melihat gelombang ini lebih besar dari gerakan reformasi 98. Oh iya, karena Kiai Sasripuni aktivis 98 ya? 98 Oh ya, tahu persis pergerakan itu ya. Persis. Kalau pergerakan 98 kita kan hanya sekedar kejenuhan dan ketidakterimaan 32 tahun Soeharto berkuasa. Kalau ini menyangkut ideologi. Kalau ini menyangkut ideologi. Jadi artinya bahwa kepada seluruh umat Islam, Muslim, ya khususnya umat Muslim termasuk kader Al-Wasliyah, kita harus bersatu. Bersatu itu ya? Bersatu untuk menolak rancangan-rancangan ini. Kiai, Siap. ada pesan-pesan khusus kepada anggota DPR RI, khususnya badan legislasi yang meloloskan rancangan undang-undang ini? Ya. Sebagai aktivis 98 sekaligus ketua Al-Wasliyah, ada pesan-pesan khusus? Ya, terima kasih. Saya sampaikan khusus kepada teman-teman di DPR RI ya khususnya panitia yang perancang haluan ideologi Pancasila. Saya pikir harus teman-teman kembalikanlah kepada Undang-Undang Dasar 45 yang murni. Artinya bahwa tentang pelarangan Partai Komunis di Indonesia itu sudah harga mati. Karena TAP MPR itu belum dicabut ya? TAP MPR itu belum dicabut. Oke. Itu. Jadi saya meminta kepada teman-teman yang ada di DPR RI untuk berpikir jernih lah, ya kan? Agar Republik Indonesia ini bisa tetap melaju, biduk bangsa kita ini untuk mewujudkan cita-cita kita sebagai bangsa yang besar. Sahabat Merdeka, pesan Kiai Sasripuni Ranggolawe kepada DPR RI, berpikirlah yang jernih, Ya. agar biduk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dibangun oleh Pandeng Father kita tetap utuh dan maju berkembang. Ya, amin. Kiai Sasripuni Ranggolawe. Siap. Mudah-mudahan didengar oleh DPR RI. Amin. Kiai, Kiai sangat mendalami tentang sebuah ideologi, ya. Makanya Kiai terpanggil betul ya untuk menyuarakan ini. Ya. Ada pesan-pesan khusus juga kepada ormas-ormas yang lain, kepada tokoh-tokoh yang lain. Ya, ini saya sampaikan kepada teman-teman khususnya Al-Wasliyah se-Indonesia, kemudian teman-teman ormas Islam lainnya termasuk Nahdlatul Ulama, NU,
NU dan Muhammadiyah dan Perti, Persis dan semua Al Khairat dan semua ormas-ormas yang lain, saya pikir ayo kita bersatu untuk melakukan perlawanan terhadap rancangan ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena Pancasila adalah nilai-nilai spiritual Islam yang sudah termaktub di dalam Pancasila dan UNS 45. Artinya ketika kita memperjuangkan Pancasila dan UNS 45, kita sudah memperjuangkan Islam. Betul. Artinya tidak perlu lagi pihak-pihak yang anggota DPR untuk melakukan perubahan-perubahan lagi, apalagi ingin tidak masukkan lagi pelarangan Partai Komunis Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang telah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia itu adalah sebuah hal yang tidak bisa terlupakan terhadap sejarah bangsa kita. Itu sebuah tindakan yang sangat biadab. Jadi maksud kita bahwa ini jangan sampai terulang kembali. Berapa banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang telah dibunuh, yang telah dibantai, dan beberapa jenderal yang telah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Iya. Jadi saya berharap pada teman-teman ormas-ormas Islam, ayo kita bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Ayo kita bersatu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, di berarti kita telah memperjuangkan nilai-nilai spiritual Islam terhadap bangsa dan negara tercinta ini, insya Allah. Ya, karena ulama sudah cukup mengalah waktu itu ya dengan menerima Pancasila dan mengalah untuk Piagam Jakarta. Betul. Jadi Bung Ketua, ketika rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini tetap tidak memasukkan dari petap MPR tentang pelarangan PKI, artinya Pancasila hancur sudah. Kenapa? Karena sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah tidak berlaku lagi. Iya. Begitu. Jadi kata kunci harus dihentikan. Kata kuncinya harus kita tolak dan kita hentikan dan kita lakukan perlawanan. Pembahasan ini harus secepatnya dihentikan. Siap. Itu. Jadi mari kita rapatkan bersama-sama berjuang untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Jihad fisabilillah demi bangsa dan negara dan demi agama. Sasri Puni Ranggolawe, jihad demi bangsa, negara dan agama. Sahabat Merdeka Indonesia, kita masih bersama Ketua Al-Wasliyah sekaligus aktivis Syekh Sasri Puni Baharin Ranggolawe. Syekh, siap. Pengalaman Syekh dalam pembahasan di tingkat nasional, yakin betul akan terhenti pembahasannya di DPR? Saya melihat, artinya saya masih punya sebuah keyakinan, baik sangka bahwa ini tidak akan lolos. Saya yakin teman-teman se-Indonesia, ormas-ormas Islam pasti bersatu. Tapi kalau kita lihat peta di DPR, kalau mengacu Partai Islam, cuma berapa persen lagi? Iya, artinya begini, kalau mengacu pada peta di parlemen, maka ini ada kemungkinan lolos. Ya. Ada kemungkinan lolos. Maka tugas kita, saya pikir, yang di luar parlemen ini melakukan perlawanan. Sahabat Merdeka Indonesia, tugas kita di luar parlemen harus melakukan perlawanan. Ya. Menurut Syekh Sasri Puni Ranggolawe. Sebelum diakhiri, ada pesan-pesan penting buat Pak Jokowi, buat Pak Mahfud, buat DPR. Iya, terima kasih Bung. Saya punya pesan penting kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, kemudian guru besar kita Bapak Mahfud MD, kemudian teman-teman di DPRI, bahwa ayo, saya berharap untuk melihat kondisi bangsa ini dengan hati yang tulus, ikhlas, berpikir bagaimana Indonesia tetap utuh, negara kesatuan Republik Indonesia tetap berjalan bidu, Indonesia tetap berlayar sampai ke Pulau Harapan, dan
kita berharap Indonesia di bawah kepemimpinan yang mulia Bapak Joko Widodo, agar beliau tetap membawa Indonesia ini insya Allah menjadi sebuah negeri yang berperadaban. Artinya bahwa dalam hal ini kita berharap kepada Bapak Jokowi untuk tidak terpancing dengan intervensi pihak-pihak lain. Saya pikir gitu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Jokowi. Kemudian kepada Pak Mahfud MD dan DPR, mari melihat kondisi bangsa dengan hati nurani yang murni, suci dan ikhlas demi bangsa dan negara tercinta. Sahabat Merdeka, Syekh Sastri Punia Ranggolawe sudah berpesan kepada Pak Jokowi, DPR RI, Pak Mahfud sebagai Menko, Ya, Polhukam, dan kepada ormas semua sudah dipesankan melalui Ermol TV Bengkulu. ya, Jernihkan hati, ya, pasang tekad dan semangat. ya, Kata kunci, hentikan pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Bukan begitu, Bung? ya, betul sekali. Sahabat Mereka Indonesia, saya kira karena waktu dan kondisi Kiai atau Syekh Saripuni waktunya cukup singkat, Siap. mungkin dialog hari ini, dan kami berharap kepada Kiai untuk pada saat dan waktu yang lain Amin. untuk hadir di studio ini untuk mendialogkan, mendiskusikan hal-hal yang lain. Amin. Terima kasih, Bung Ketua. Terima kasih. Makasih. Sampai jumpa kembali. Amin. Terima kasih.